tentang algoritma pemrograman Java. Nah, jadi seperti pembahasan yang dahulu kita sudah membahas tentang PHP, bagaimana menerapkannya pada bahasa Java. Nah, di sini saya menggunakan editor NetBeans. Sebenarnya bisa tanpa NetBeans juga, kita dapat menggunakan Notepad++ atau Notepad biasa dengan syarat ada JDK, jadi ada Java Virtual Machine-nya. Nah, di sini karena kelebihan NetBeans itu kita tidak harus menghafal misalkan source code atau script yang fungsinya hanya menampilkan tampilan. Jadi ada khusus untuk masalah tampilan di NetBeans jauh lebih cepat ketimbang menggunakan editor yang lain. Nah, baik. Sini saya akan membukanya. Nah, di sini saya sudah membukanya NetBeans-nya. Kemudian new. Nah, ini projectnya. Bukan ini, yang ini. Nah, ini untuk Java desktop, yang ini untuk web, HTML5 dan lain sebagainya. Nah, saya pilih yang ini. Kemudian Java application ini adalah package. Jadi di Java itu ada istilah namanya package atau folder. Nah, di dalam folder ada lagi yang namanya kelas atau file. Di dalam file baru ada namanya variabel dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan nama algoritma Java. Ini untuk penamaan bebas. Menyimpannya juga bisa ditentukan di mana. Nah, saya menyimpannya di sini. Finish. Nah, jadi di Java ini, nah ini ada yang namanya package, ada yang namanya kelas. Nah, kemudian public static void main ini adalah awal eksekusi. Jadi semua kode yang dimasukkan di eksekusinya di public static void main. Contoh, kita akan menampilkan sistem, misalkan akan mencetak system out print. Bisa print, bisa println. Jadi kalau println jadi dia ada enter. Kalau untuk, jadi ini mencetak, saya akan mencetak tipe datanya string. Misalkan hello algoritma. Kita jalankan. Nah, kalau kita mengeksekusinya langsung di public static void, maka kita tinggal run. Tapi kalau kita bikinnya di file lain, kemudian static void mainnya di tiap-tiap file, maka kita klik kanan run file. Nah, kita tunggu. Ini jadi kalau untuk Java dia menggunakan basisnya adalah OOP, jadi pemrograman berbasis objek. Jadi bentuk pemrogramannya itu digambarkan dalam sebuah objek. Nah, ini udah jalan. Kita matikan. Nah, ini udah dicetaknya di sini. Kemudian saya akan membuat kelas baru. Ini kan kelas yang ini. Nah, saya akan membuat kelas baru. Kita klik tanda plusnya, short kodenya. Nah, ini packagingnya. Nah, di sini klik kanan. Kelas baru. Finish. Nah, ini kelas baru. Sama halnya seperti pemrograman desktop lainnya, Java juga di sini ada yang namanya istilah tipe data.
misalkan string, kita inisialisasikan. Jadi dideklarasikan dulu tipe datanya, misalkan nama, string nama, ada untuk huruf atau alfabet itu menggunakan string, untuk bilangan bulat menggunakan integer, untuk bilangan pecahan menggunakan float. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita akan mengenal yang namanya konstruktor. Jadi intinya konstruktor itu adalah ini. Jadi perwujudan dari kelas, ada konstruktor, ada metode. Nah, ini bisa lebih dari satu. Yang penting ini maksud kurung di sini parameternya harus berbeda-beda. Kalau tidak berbeda-beda maka dia akan, nah kita pilihkan saja nama. Ini sangat sensitif sekali, jadi titik koma kalau terlewat maka dia gak bakal berjalan, maksudnya gak bakal di compare, maka akan keluar keterangan error. Untuk sama seperti nama kelasnya. Kemudian kita maksudnya ini adalah, ini deklarasi di sini sama disamakan dengan yang ada di dalam konstruktor. Bukan this tapi this alamat sama dengan alamat. Maksud sama dengan di sini adalah mengisi nilai. Jadi variabel alamat diisi dengan variabel alamat. This nilai. Nah maksudnya ini tipe datanya, ini variabelnya. Nah ini maksudnya variabel nama yang ini diisi dengan variabel nama yang dideklarasikan. Nah kemudian kita bisa langsung klik kanan untuk membuat metodenya. Misalkan, nah inilah kelebihan dari NetBeans. Nah, kita akan menggunakan metode setter dan getter. Setter dan getter itu maksudnya adalah metode untuk mengeset, mengisi nilai dan mengambil nilai itu. Maka secara otomatis terbentuk. Bagaimana cara memanggilnya? Cara mencetaknya? Nah, kita akan cetak di sini. Nama kelasnya kelas baru, new kelas baru. Nah, kemudian kita, nah ini salah, jadi diinisialisasikan II misalkan. Nah ini dia memanggil kelas yang baru, mengambil isinya, maksudnya II. Jadi kita akan men-set dulu, set nama, karena dia string atau menggunakan huruf maka kita isinya huruf. Kemudian ini set alamat. Berarti kita harus diisi integer juga, bilangan bulat. Intinya tidak menggunakan koma nilai. Nah ini baru menggunakan koma. Nah kalau koma di sini adalah menggunakan titik. Jadi dia mendefinisikan koma itu menggunakan titik. Nah kenapa ada kesalahan? Kita di cache. Nah, set nilai. Nah kita akan cek di sini untuk nilai.
kita mencetaknya. Kita udah mengisi variabelnya, maksudnya yang ada dalam metodenya, baru kita mencetaknya. Sistem out println. Nah, ini adalah fungsinya untuk mencetak. Baru get di sini ambil. Karena ada salah, biasanya harus di casting saja di variabelnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita sama seperti tadi menjalannya pada package, klik kanan di building, maksudnya di building diperiksa apakah udah benar. Nah, di compile namanya, jadi diperiksa apakah udah benar source code atau script yang kita definisikan. Nah, kalau belum benar biasanya ada keterangan errornya seperti apa, intinya seperti itu. Kemudian kita run, klik kanan run. Nah, tapi kalau misalkan dia mendefinisikan static void-nya di sini seperti apa ya, maka harus tiap itu maka tercetak. Sekian pembahasan algoritma pemrograman Java. Tunggu tutorial berikutnya di Tera Channel.